Sebelumnya, izinkan saya akan membacakan kurikulum vitae singkat dari moderator terlebih dahulu. Baik, berikut kurikulum vitae dari Dr. Aris Primadani, spesialis anak konsultan. Beliau menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Unpad tahun 1982 hingga 1988, kemudian melanjutkan pendidikan dokter spesialis anak di Fakultas Kedokteran Unpad tahun 1992 sampai 1995. Kemudian melanjutkan sebagai neonatal screening training di Sapporo, Jepang tahun 2001. Kemudian NICU Clinical Attachment HUKM Malaysia tahun 2004 dan konsultan neonatologi FK Unpad tahun 2005. Saat ini beliau sebagai staf medis kesehatan anak RSUP Dr. Hasan Sadikin. Langsung saja saya persilahkan kepada moderator dengan segala hormat. Terima kasih Dr. Hairul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para guru besar, para senior dan sejawat sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah di tengah pandemi ini kita masih diberi berkah dan nikmat dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Walaupun virtual, senang dapat melihat Prof. Syahril Pasaribu juga semua sejawat dalam kondisi terlihat sehat ya. Sejawat yang kami hormati, berikutnya kita akan masuk ke sesi ilmiah paralel pertama dari Medical Studium Generali 2022 dengan topik Common Pediatric Problem in Daily Practice. Dalam 1 jam ke depan akan dipresentasikan 2 penyakit utama pada saluran napas anak dan akan kita lanjutkan dengan diskusi. Peserta dapat menulis pertanyaan di kolom live chat dengan mencantumkan nama penanya, pembicara yang ketujuh, kemudian pertanyaannya. Para hadirin sekalian, tuberkulosis dan pneumonia pada anak masih merupakan masalah yang harus kita tangani bersama. Untuk itu, bersama kita telah hadir 2 pakar dari Unit Kondisi Kerja Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Selamat pagi, Dr. Vini Fitriani, SPAK, juga Dr. Sri Sudarmati, SPAK. Sehat ya, Dok ya? Selamat pagi. Alhamdulillah, sehat. Baiklah, para hadirin sekalian, berikutnya kita akan masuk ke pemaparan materi. Pembicara pertama adalah Dr. Vini Fitriani, SPAK. Beliau lulus sebagai dokter umum, dokter anak, juga konsultan respirologi anak, dan juga program dokter di FK Universitas Andalas. Saat ini beliau sebagai staf medis di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Kepada Dr. Vini, kami persilakan untuk menyampaikan materinya dengan topik Revisiting Diagnosis dan Tata Laksana Tuberkulosis pada Anak menuju eliminasi TBC tahun 2030. Waktunya sekitar 20 menit. Silakan Dr. Vini. Ya, baik. Terima kasih Dr. Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor, Guru Besar, teman sejawat IDAI, teman sejawat dokter umum, dan peserta sekalian. Izinkan saya pada pagi ini akan melakukan presentasi sharing tentang tuberkulosis pada anak. Izin saya share screen. Terima kasih pada Dr. Aris yang telah mengizinkan memoderatori saya pada pagi ini. Apakah sudah terlihat Dr. Aris? Sudah. Sudah slideshow? Sudah. Ya, oke. Baik. Judulnya pada pagi ini adalah bagaimana kita memahami kembali, meningkatkan lagi pengetahuan tentang diagnosis dan tata laksana tuberkulosis pada anak menuju eliminasi TBC atau tuberkulosis pada tahun 2030. Banyak pertanyaan yang sering muncul pada masalah TBC anak ini, misalnya tentang seberapa penting TBC pada anak. Bagaimana tahapan penyakit TBC? Apakah tantangan diagnosis TBC anak oleh dokter umum? Bagaimana manajemen TBC anak di sarana terbatas? Dan apakah pemberian TPT akan menyebabkan resistensi obat?
Apa peran dokter umum pada eliminasi TBC pada tahun 2030? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah mungkin yang nanti akan kita jawab pada pertemuan pada pagi ini. Pertama, kita tahu bahwa secara global tuberkulosis masih menjadi masalah di mana kita Indonesia merupakan kontributor nomor 2 di seluruh dunia. Maaf, Dr. Vini, slide-nya belum jalan ya kayaknya. Sudah? Di Bentar. saya belum. Dokter Sri, apakah jalan slide-nya? Ini? Masih judul, hanya judul. Oh, Masuk dulu. saya stop dulu ya. Ya. Mungkin stop dulu, masuk lagi. Oke, saya masuk lagi. Ini dok? Ya, slideshow. Oke. Ini terlihat? Terlihat. Dibuat slideshow, Dr. Vini. Ya, sudah saya slideshow. Apakah bisa? Belum Belum slideshow. juga. Maaf. Ini jalan? Aduh. Maaf. Aduh. Maaf. Slideshow. Iya, sudah. Sebentar. Ini tadi nampak. Nah. Pindah langsung dia. Ini kelihatan? Ya, belum slideshow tapi. Hanya belum slideshow. Ya. Ini sudah saya slideshow. Bentar ya. Saya juga nggak tahu di kenapa. Kamu mau dikirim ke saya buat slideshow dari saya. Oh ya, bentar. Bentar ya dok. Saya coba sekali lagi ya. Ya. Ini langsung lari ya. Saya kirim ke dokter aja ya, bentar dok. Atau materinya sama dengan yang tadi subuh dikirim. Ya. Atau mau ke panitia boleh. Ya, Dr. Hairul. Ya Gimana? boleh dok, ke panitia juga nggak apa-apa dokter. Mungkin yang Dr. Sri juga dikirim ya dok, biar ke panitia. Ya. Tadi saya sudah kirim ke Dokter Adris. Ya. Mungkin ke panitia Dr. Sri. Ke Biar nanti. panitia juga. Ya. Boleh minta alamat email panitia? Di WA akan saja ke saya. Tadi saya sudah kirim ke Dokter Adris. Ya. Panitia juga, ya. Boleh minta alamat email panitia. Saya sudah kirim ke Dokter Siva. Silakan Dokter Siva. Mudah-mudahan nggak lari. Kadang tukar-tukar. Persifanya ada di tempat ya? Ya ada. Ada dok, ada dok. Memang kita harus sabar kadang-kadang. Ya, mohon sabar untuk para peserta. Mudah-mudahan ini bisa sebentar. Padahal sudah seperti biasa. Sudah diterima Dr. Hairul dan Dr. Siva? Pak, sudah. Sudah dok. Sudah lagi proses ya. Ya dokter. Kalau dibuat tidak pakai bingkai, gimana Dr. Hairul? Ya, langsung aja share screen, nggak apa-apa. Karena pakai bingkai biasanya lama. Ya udah. Ya.
Ya, Oke. maju. Oke, Ya, lanjut. ya, Baik. silakan. Ya, Mas Gigi saya lanjutkan. Jadi kita harus tahu seberapa penting TBC pada anak itu dan kenapa kita harus paham bahwa menata laksana, mendiagnosis dan tata laksana tuberkulosis itu sangat penting untuk eliminasi TBC tahun 2030. Slide lanjut. Slide. Nah, kita tahu bahwa di Global TB Report adalah dilaporkan 9% kasus TBC itu adalah TBC anak. Nah, tetapi ini sebenarnya merupakan suatu gunung es, puncak gunung es, di mana masih banyak kasus TBC anak yang mungkin belum dilaporkan. Slide. Nah, pertama adalah beban TBC anak itu sebenarnya besar, namun tidak semua teridentifikasi. Kemudian yang kedua adalah bahwa TBC pada anak merupakan indikator penting masih terjadinya penularan di komunitas. Yang ketiga adalah bahwa kita harus paham setiap anak yang sakit TBC akan berpotensi untuk menjadi sumber penularan atau sumber kasus baru di masa datang. Nah, kemudian kita juga harus tahu bahwa TBC anak itu merupakan penyebab kesakitan dan kematian di negara endemik TBC seperti di Indonesia yang merupakan kontributor kedua dari kasus-kasus TBC pada anak. Secara umum. Slide. Nah, ini nggak bisa dijalankan ya ininya satu persatu. Maaf sebelumnya. Oh, nggak bisa ya? Ya, jadi ini sebenarnya adalah kalau seorang anak itu, ini ada suatu cerita di mana seorang anak yang tertular TBC tahun 2022, dalam 2 tahun ke depan dia punya potensi beberapa kemungkinan. Pertama, dia bisa infeksi TBC laten, yang kedua dia bisa sakit TBC yang ringan, yang ketiga dia bisa sakit TBC yang berat. Nah, kondisi yang tahun 2024 ini nanti akan berlanjut kepada tahun 2030, di mana seorang anak yang sudah mendapatkan infeksi TBC laten ataupun sakit TBC, maka dia akan potensi menjadi sumber kasus baru atau reaktivasi pada tahun-tahun berikutnya, misalnya pada tahun 2030. Padahal di tahun 2030 itu kita harus eliminasi. Jadi kalau kita tidak melakukan tata laksana yang benar, pada waktu masa anak, maka berarti kita menyimpan atau menabung calon kasus TBC baru di tahun-tahun berikutnya. Sehingga tentu saja eliminasi ini sulit terjadi. Slide. Nah, kalau kita lihat menurut risiko menurut usia, kita lihat bahwa usia 5-10 tahun itu paling rendah risikonya. Tetapi sangat tinggi kejadiannya pada usia kecil dari 1 tahun, juga usia sampai 2 tahun. Nah, yang menarik adalah bahwa pada usia adolesen atau remaja, kasus-kasus TBC ini meningkat kembali. Kalau teman-teman perhatikan saat ini mungkin yang berada di rumah sakit rujukan, kasus TBC adolesen ini cukup meningkat. Kalau kami di M Jamil meningkat, kemudian juga datang dalam keadaan berat. Nah, ini tentu ada faktor dampak dari pandemi. Slide. Nah, sedangkan data real menunjukkan ternyata kasus-kasus ini baru terdeteksi sekitar sampai 7%. Sementara kasus-kasus lainnya tidak terdeteksi. Kita lihat bahwa masih ada gap atau missing cases itu dari 40 sampai 60%. Jadi yang ada sekarang barulah puncak gunung esnya. Slide. Nah, demikian juga di Indonesia, di mana sebenarnya kasus-kasus TBC anak ini lebih dari 70.000, tetapi masih baru terdeteksi sekitar 10% ini. Dan malah pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi penurunan deteksi kasus TBC anak. Bersamaan juga dengan penurunan kasus
deteksi kasus-kasus TBC pada dewasa. Namun ini adalah kasus-kasus yang masih belum kita temukan. Slide. Nah, yang paling penting dari TBC pada anak dan dewasa ini adalah sebenarnya tidak ada pemisahan anak dan dewasa. Kita harus paham bahwa patogenesisnya adalah sama, baik anak maupun dewasa. Tetapi ada yang namanya konsep infeksi TBC laten dan sakit TBC. Seorang individu yang tertular kuman MTB atau Mycobacterium tuberculosis pada waktu awal-awal akan berproses menjadi beberapa keadaan. Dengan imunitasnya yang sangat baik, tentu kuman TBC malah bisa dieliminasi secara sempurna. Tetapi jika sistem imunitasnya dalam keadaan kurang baik, maka dia bisa menjadi tahapan berikutnya, yaitu infeksi TBC laten. Namun bisa juga dia meloncat langsung kepada kondisi sakit TBC. Nah, kalau dia menjadi suatu infeksi TBC laten, dia nanti akan bisa berlanjut menjadi TB aktif atau sakit TBC. Tetapi di antaranya itu ternyata juga ada kondisi yang disebut dengan TB subklinis. Nah, tetapi kita masih lebih populer atau lebih aware dengan kondisi TBC laten dan sakit TBC. Nah, jadi spektrum perjalanan penyakit TBC ini mulai dari infeksi menjadi sakit TBC sangatlah perlahan-lahan, dan kadang itu yang batas antara infeksi dan sakit itu sangatlah kabur. Jadi kita memang harus lebih memahaminya dengan cermat. Slide. Nah, kalau kita lihat dari kondisi imunitas, ya, kita lihat bahwa pada kondisi infeksi laten TBC, imunitas seorang individu itu berhasil mengeliminasi. Di sini fungsi makrofag sangat penting, di mana makrofag mampu memfagosit dan mengeliminasi sampai sempurna, tetapi juga bisa makrofagnya kalah, namun akhirnya bisa dibatasi perkembangbiakannya setelah dia masuk ke dalam sel epitel interstisial dan interstisial. Nah, pada kondisi inilah yang dikatakan yang tadi disebut infeksi TBC laten. Nah, pada kondisi infeksi TBC laten ini secara imunologi, makrofag dan sistem imun adaptif mampu mengontrol supaya perkembangbiakan MTB-nya tidak berlanjut. Nah, kalau kita lihat transformasinya ke kondisi klinis si individu, maka dia tidak bergejala. Namun kita bisa menemukan atau memeriksa bahwa uji tuberkulinnya positif atau interferon gamanya positif. Nah, tetapi gambaran fototorak bisa dalam batas normal. Kalau kita periksa sputum untuk pemeriksaan TCM, kita tidak akan menemukan MTB. Nah, slide. Berbeda dengan kondisi imunitas pada individu yang sakit TBC, di mana pada kondisi sakit TBC ini, bakteri MTB yang tadinya mungkin masih bisa dibatasi oleh sistem imunitas yang baik, limfosit spesifik, makrofag, dan lain-lain, tetapi jika sel-sel imunitas ini berkurang jumlahnya atau tidak berfungsi dengan baik, maka Mycobacterium TB akan berkembang biak lebih banyak dan tidak bisa terkontrol lagi. Nah, inilah yang nanti akan kita bisa lihat bahwa dia akan merusak jaringan di paru terutama, kemudian bisa di bagian atas atau namanya fokus GON. Nah, pada kondisi ini secara klinis kita akan mendapatkan pasien yang akan menimbulkan ada bergejala TBC, dan kita akan juga menemukan uji tuberkulin dan IGRA yang positif, serta fototorak yang akan mendapatkan gambaran berbagai kondisi seperti infiltrat, pembesaran kelenjar, atelektasis, dan lain-lain, serta bisa menemukan TCM dari sputumnya MTB detected.
Nah, itu kira-kira perbedaan antara TBC laten dan sakit TBC. Slide. Nah, apa tantangan diagnosis TBC anak ini, terutama pada teman-teman sejawat general practitioner? Pertama, yang kami sering temukan adalah adanya keraguan dari teman-teman sejawat general practitioner dalam mendiagnosis tuberkulosis. Padahal sebenarnya TBC paru yang tanpa komplikasi merupakan satu dari 155 diagnosis yang merupakan kompetensi yang harus ada di fasilitas kesehatan primer. Nah, jadi harusnya tidak ragu-ragu. Jadi tidak semua harus dirujuk. Ada hal-hal kondisi TBC paru yang dapat didiagnosis dan ditata laksana di vaskes primer. Kemudian yang kedua adalah gejala TBC anak tidak khas. Nah, ini memang sering menyebabkan keraguan. Nah, karena itulah kita selalu sering mengulang-ulang lagi bagaimana gejala TBC dan karena kita memerlukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang cermat. Yang ketiga adalah sulit mendapatkan sampel sputum. Nah, memang anak susah membatukkan sputumnya keluar. Nah, ini salah satunya adalah kita atasi dengan melakukan induksi sputum. Induksi sputum ini sebenarnya juga tidak sulit, bisa dilakukan di puskesmas, hanya memerlukan alat yang sederhana. Namun memang teman-teman di puskesmas sering masih ragu dalam melakukan induksi sputum. Kemudian yang keempat, memang secara epidemiologi, secara data-data, tingkat kepositifan penemuan bakteriologis ini memang rendah pada TBC anak. Nah, karena itu sampai saat ini masih sering kita temukan diagnosis TBC secara klinis. Slide. Ya. Nah, diagnosis TBC pada anak, baik diagnosis TBC pada dewasa pun, biasanya kita lakukan diagnosis dengan klasifikasi dua jenis, ya. TBC terkonfirmasi bakteriologis, kemudian TBC klinis. Nah, TBC yang terkonfirmasi bakteriologis ini memang ada gejala TBC dan disertai adanya penemuan MTB pada sputum yang terutama. Tetapi tidak hanya pada sputum, bisa kita lakukan pada spesimen lain seperti LCS dan lain-lain. Sedangkan TBC klinis biasanya adalah gejala TBC, adanya gejala TBC yang kemudian ditambah dengan adanya bukti-bukti infeksi seperti tuberkulin dan pada fototorak yang sugestif TB. Slide. Nah, bagaimana sebenarnya gejala dan penemuan fisik yang bisa kita temukan pada anak-anak yang kita curigai TBC? Kapan kita curigai seorang anak itu TBC? Pertama adalah demam, ya. Secara umum demam lebih dari 14 hari. Demamnya ini tidak tinggi, ya, hanya seperti meriang, kemudian tetapi lebih dari 14 hari. Kemudian batuk lebih dari 14 hari. Batuk yang bagaimana? Batuk yang sifatnya non-remittent. Jadi tidak ada fase membaiknya tetapi berlanjut terus. Kemudian bisa diawali juga oleh berat badan yang tidak naik atau malah turun dalam 3 bulan terakhir. Kemudian bisa juga kita temukan kondisi yang lesu, lemah, malaise, dan lain-lain. Nah, tetapi semua gejala ini biasanya memang kita awali dengan melakukan diferensial diagnosis dulu dengan kondisi-kondisi lain, misalnya ISK, misalnya batuk alergi, dan lain-lain. Dan jangan lupa ada riwayat kontak TBC. Nah, kontak TBC ini juga harus kita rinci. Apakah dia kontak serumah, misalnya tinggal serumah, ayah, ibu, kakak, apakah ada yang ciri-ciri gejala TBC. Yang kedua adalah kontak erat. Jadi tidak selalu harus tinggal serumah, tapi bisa juga tidak tinggal serumah, tapi secara rutin intens berkontak, misalnya guru, pengasuh, nenek, om, tante, dan lain-lain. Nah, ini sering terjadi, ya, misalnya di TPA dan lain-lain. Jadi anamnesis kita tentang kontak ini tidak hanya terbatas yang di rumah saja.
Kemudian pada penemuan fisik secara umum, kalau TBC-nya ringan, itu tidak ada yang berarti. Paling-paling ada status gizi kurang atau memang malnutrisi atau stunting atau kelenjar getah bening dan lain-lain. Slide. Tetapi pada kondisi-kondisi yang kita menemukan kelainan di organ lain, TB ekstra paru, maka kita bisa menemukan gejala-gejala yang lebih luas, yaitu misalnya sakit kepala, bisa kita curigai meningitis TBC, mata merah, pembesaran KGB, benjolan di punggung, bisa spondilitis, bengkak, dan jalan pincang. Nah, karena apa? Karena bakteri MTB itu pada saat tadi dia sudah di fase selesai fase inisial 3 bulan pertama, dia sudah pada saat itu dia juga menyebar ke seluruh organ yang memiliki tekanan oksigen yang tinggi. Nah, ini organ-organ yang memang bisa kita temukan dan bisa reaktivasi di sana. Slide. Nah, bagaimana kita mengawali kalau kita temukan gejala tuberkulosis? Bagaimana kita melakukan identifikasi apakah dia kemudian sakit TBC atau tidak? Pertama, memang yang paling kita tetap utamakan adalah memeriksa sputum. Jadi ini sebaiknya memang kita usahakan. Nah, sputum itu diperiksa sekarang dengan tes cepat molekuler atau GeneXpert. Kalau ditemukan MTB detected, berarti sudah positif, itu sudah bisa kita diagnosis TB terkonfirmasi bakteriologis. Tetapi kalau tidak, maka kita bisa hasilnya negatif atau kita tidak bisa melakukan, maka kita baru menambah pemeriksaan dengan ronsen dada, ronsen torak, dan uji tuberkulin. Nah, pada kondisi yang seperti ini, nanti kita bisa lanjutkan dengan memakai sistem scoring TBC anak. Nah, tetapi kalau keduanya juga tidak tersedia, maka kita jangan lupa selalu menanya kontak TBC ada atau tidak. Kalau ada kontak dan dia ada gejala, walaupun kita tidak punya pemeriksaan-pemeriksaan lain, maka kita sudah bisa mendiagnosisnya TBC klinis. Nah, jadi teman-teman di fasilitas primer, kesehatan primer, nggak usah ragu. Yang jelas kita kalau ada kontak, ada gejala, tapi gejalanya dengan anamnesis yang cermat, itu sudah bisa kita diagnosis TBC klinis. Kemudian, tetapi kalau ternyata tidak ada kontak, kita masih bisa melakukan observasi dulu 2 minggu sampai 1 bulan untuk memastikan gejalanya menetap atau tidak. Slide. Nah, ini adalah scoring TBC anak yang dapat digunakan di sarana terbatas. Ada 8 indikator, indikator gejala TBC dengan indikator pemeriksaan tambahan seperti fototorak dan pembesaran kelenjar, slide, dan uji tuberkulin. Nah, kemudian bagaimana dengan pengobatan? Sekali kita sudah melakukan diagnosis TBC anak, maka tentu kita harus memberikan pengobatan. Untuk saat ini sebenarnya pengobatan untuk TBC untuk TBC sensitif obat tidak banyak perubahan. Cuman sekarang sedang ada penelitian supaya lamanya dipendekkan, tapi itu belum dipublish, belum dijadikan program. Nah, kalau TBC ringan pada anak, kita hanya memberikan pada fase inisial itu 2 bulan 3 macam obat saja. Itu bedanya dengan dewasa. Kalau dewasa, walaupun TBC ringan, biasanya di fase inisial 4 macam obat. Kemudian kemudian dilanjutkan 4 bulan selanjutnya adalah 2 macam obat, yaitu INH dari rifampicin, sehingga total 6 bulan. Sedangkan pada TBC berat atau pada TBC anak yang ekstra paru atau TBC anak yang terkonfirmasi bakteriologis, maka itu pada fase inisialnya wajib memberikan 4 macam obat, yaitu INH, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol. Dan dilanjutkan sampai 6 bulan, kalau TBC berat bisa sampai 12 bulan. 9 sampai 12 bulan. Nah, tetapi memang ada beberapa tantangan di mana masih terbatas uji-uji klinis yang pada anak usia tentang efek obat TB pada anak usia muda. Kemudian obat-obat TB ini sudah diusahakan untuk ramah anak, tetapi masih
menjadi tantangan, dan kepatuhan merupakan suatu masalah yang harus diatasi dengan edukasi yang sangat intens kepada orang tua agar tidak terjadi putus obat. Slide. Nah, pemantauan pengobatan TBC anak bagaimana? Seringkali teman-teman dari GP bertanya atau teman-teman sejawat bertanya, apa indikatornya? Kalau di awal, kalau TBC dewasa, indikatornya ada, misalnya BTA atau TCM. Nah, kalau di anak bagaimana? Nah, nomor satu adalah gejala klinis. Makanya kita harus benar-benar mencatat dengan baik gejala klinis awalnya apa. Biasanya kalau kita sudah beri terapi 1 bulan, 2 bulan, gejala klinisnya menghilang. Kemudian berat badannya naik, ya. Biasanya ada yang mengatakan bahwa berat badan minimal naik 10% dalam 6 bulan. Nah, itu indikator yang sangat baik. Biasanya kalau anak-anak dengan TB ini 2 bulan pertama berat badannya naiknya cepat sekali. Nah, itu menambah keyakinan kita bahwa dia memang TBC. Nah, kemudian kalau memang BTA sputum atau TCM-nya awalnya positif, maka tentu kemudian dia akan jadi negatif. Kemudian indikator lain adalah fototorak. Kalau memang ada kelainan pada awal, biasanya pada 6 bulan atau selesai pengobatan baru kita ulang. Jadi tidak perlu diulang fototorak pada waktu 2 bulan. Jadi hanya pada 6 bulan kalau kita mau ulang. Kemudian uji tuberkulit tidak perlu diulang. Jadi uji tuberkulit tidak dipakai sebagai follow up. Jadi karena sekali positif tetap positif. Slide. Slide. Nah, ada suatu modeling and strategi, TB strategi, yaitu bahwa kondisi-kondisi TBC, terekspos TBC, kemudian menjadi laten, kemudian menjadi sakit TBC ini sebenarnya bisa dicegah. Dan sudah lama kita kenal dari dulu kita pemberian yang namanya PPINH. Nah, itu adalah untuk mencegah berkembangnya infeksi TBC laten menjadi sakit TBC. Nah, ini sesuai dengan modeling yang dibuat bahwa ternyata kalau hanya dengan memberikan obat kepada pasien TBC aktif, maka kita tidak bisa mengharapkan terjadinya eliminasi tuberkulosis pada tahun 2050 secara global. Karena itu harus kedua-duanya, yaitu mengobati TBC aktif dan memberikan pengobatan pencegahan pada orang individu yang menderita TBC laten. Slide. Nah, untuk kaskade TBC laten ini adalah dimulai dari anak atau orang yang individu yang kontak dengan penderita TBC. Nah, ini harus diidentifikasi. Jadi kalau teman-teman GP bertemu atau mendiagnosis seorang pasien TBC dewasa, maka jangan lupa tanya anak-anak yang berada kontak serumah dengan dia. Atau profesinya apa? Kalau profesinya guru, kita harus juga identifikasi anak-anak yang menjadi muridnya. Kalau profesinya pengasuh di TPA, kita juga harus identifikasi, periksa anak-anak yang diasuhnya di TPA. Saya pernah punya kasus di TPA, ternyata pengasuh TPA-nya TB MDR. Ada 30 anak yang diasuh, dan 10 dari 30 itu sakit TBC juga. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan untuk apa? Untuk mengidentifikasi apakah ada anak yang sudah sakit TBC atau ada anak yang baru dalam tahap infeksi TBC laten. Nah, kalau dia dalam tahap infeksi TBC laten, maka dia layak diberi TPT. Kemudian kita harus memutuskan untuk memulai memberi TPT pada anak ini. Namun kadangkala ada juga yang tidak mau diberi. Nah, ini nanti ada tantangan-tantangannya. Nah, pemberian TPT ini harus lengkap sampai sesuai waktunya. Kalau dulu PPINH 6 bulan, sekarang ada pilihan-pilihan lain tentang obat TPT. Nanti kita lihat. Nah, pemberian TPT ini juga sangat penting, patuh dan investigasi kontak yang baik. Slide dikit lagi, dokter. Ya. Nah, ini algoritma pemberian TPT pada TB sensitif obat, di mana kita klasifikasikan apakah dia penderita HIV, atau dia kontak serumah, atau kelompok berisiko. Nanti ujungnya adalah kita beri TPT atau tidak, atau malah dia sakit. Nah, ini kita bisa ikuti. Ini akan berdasarkan
kelompok umur kecil dari 5 tahun itu bisa langsung diberi TPT jika kita yakin dia tanpa gejala. Slide. Harus kita bedakan algoritma untuk pemberian TPT pada anak yang kontak dengan penderita TB resisten obat. Kita tahu bahwa TB resisten obat ini sekarang sangat meningkat dan banyak anak-anak yang kontak. Jadi jangan lupa kalau pasien TBC dewasa kita harus tahu dia resisten obat atau sensitif obat. Karena nanti alurnya berbeda dan obat yang diberikan juga berbeda. Slide. 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 Nah, ini adalah obat-obat TPT yang disediakan. Kalau dulu kita hanya tahu satu macam, yaitu INH, diberikan selama 6 bulan. Sekarang ada obat lain, yaitu kombinasi INH dan rifampicin yang hanya diberikan 3 bulan. Ini sebagai pencegahan. Kemudian ada lagi yang isoniazid dan rifapentin yang diberikan juga 3 bulan, tetapi dikonsumsi 1 kali seminggu. Kemudian ada yang sediaan untuk anak, ada yang sediaan untuk dewasa. Kemudian untuk khusus TBRO, obat TPT-nya berbeda, yaitu levofloxacin dan etambutol. Slide. Nah, pemantauannya adalah kita harus mengevaluasi. Walaupun kita sudah memberikan obat pencegahan, tetapi bisa saja pada bulan kedua, ketiga, tiba-tiba ada gejala TBC. Jadi kita harus memantau. Kemudian yang kedua, pantau efek samping dan menilai kepatuhannya dan keteraturan. Kalau pada TBRO kita harus pantau sampai 2 tahun. Slide. Slide. Nah, tantangan pemberian TPT bahwa kita ada stigma, kemudian keluarga kadang tidak mau karena anaknya terlihat sehat, tapi dia menderita TBC laten. Nah, mereka kadang tidak percaya. Kemudian atau anaknya menolak. Nah, kadang juga petugas kesehatan atau dokternya yang ragu. Nah, takut resisten dan lain-lain. Sesuai penelitian-penelitian saat ini dengan waktu dan dosis obat yang diberikan itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terjadi resistensi obat pada pemberian TPT. Slide. Nah, jadi peran dokter menuju eliminasi TBC 2030 ini adalah ada 3 yang utama, yaitu ikut mencari secara aktif ya. Jadi kalau ada orang dewasa harus cari anaknya dia dan didiagnosis dia sakit TBC atau tidak. Kalau sakit harus diobati. Kalau dia TBC laten harus diberi obat TPT. Kemudian itu juga pencegahan adalah dengan pemberian TPT dan vaksinasi. Apalagi dengan kondisi COVID sekarang, banyak sekali kasus-kasus TBC dewasa yang tidak mengakses fasilitas kesehatan atau datang terlambat, sehingga dia sudah kontak lama dengan anak di sekelilingnya. Sehingga kasus-kasus anak juga meningkat dan sering juga terlambat datang dalam keadaan kondisi yang sudah jelek. Slide. Karena itu tugas kita adalah seperti ini, di mana kita harus berkolaborasi, baik antara GP, dokter yang berfungsi sebagai dokter keluarga, atau dokter di layanan primer, di poli, BPJS, dan lain-lain, harus berkoordinasi, harus bisa mendiagnosis, menduga TBC, kemudian melakukan investigasi kontak bersama dengan petugas, dan melakukan diagnosis. Jika memang sulit kasusnya, barulah dirujuk ke spesialis anak yang berada di RSUD. Bisa berasal dari anak yang bergejala kasusnya atau berasal dari anak yang kontak dengan penderita TBC dewasa. Slide. Nah, ini saya ilustrasikan, ada sekitar lebih kurang 134.000 dokter umum di Indonesia yang bisa berperan dalam eliminasi tuberkulosis ini, yang akan dipandu oleh teman-teman SPA UKK Respirologi, lebih kurang 70 orang. Nah, ini akan berkoordinasi dengan Subdit, Wasor TBC, petugas puskesmas. Nah, ini sangat besar perannya 134.000 ini. Slide. Kita lihat, tinggal 2 lagi, dokter. Nah, kita ilustrasikan saja. Seandainya 134.000 general practitioner di Indonesia ini menangani satu kasus TBC anak yang baru atau mendiagnosis 1 saja per bulan, maka ada 134.000 kasus per bulan. Ya, kemudian demikian juga dengan pemberian TPT. Nah,
tentu saja target ini akan dapat mencapai target dari Kemenkes untuk deteksi kasus TB anak. Nah, ini adalah 1 bulan. Kalau misalnya ini dilakukan oleh setiap dokter, mendeteksi dengan lebih baik, tentu akan tercapai, akan sangat banyak kasus-kasus TBC anak yang bisa kita deteksi dan akan memutus rantai penularan untuk masa datang. Dan harus dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Slide. Nah, jadi sebagai kesimpulan, catatan penting pada stadium generale TBC anak ini adalah 1, penting deteksi dini TBC pada anak melalui ada tidaknya gejala atau riwayat kontak erat atau kontak serumah. Kemudian dokter umum memiliki kompetensi untuk melakukan diagnosis TBC anak baik di puskesmas, klinik BPJS, dan poli RSUD, terutama untuk kasus-kasus TBC yang ringan. Diagnosis TBC anak yang paling utama adalah dengan melakukan pemeriksaan bakteriologis, namun diagnosis secara klinis dapat dilakukan melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik yang cermat. Pemberian obat terapi pencegahan tuberkulosis penting pada anak yang memiliki riwayat kontak dan infeksi TBC laten yang jelas tidak ada gejala. Kemudian dokter umum memiliki peran besar untuk eliminasi tuberkulosis tahun 2030. Nah, demikianlah ya. Jadi kita sekarang ini sebenarnya berperang bukan hanya dengan COVID, tetapi slide yang saat ini masih ada adalah monster TBC yang dari dulu sampai sekarang malah menjadi makin besar, tapi kita belum menyadari dengan baik. Slide. Marilah kita bersama-sama berperan serta dalam melakukan eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030 dengan melalui peran kita sebagai dokter umum, dokter spesialis anak, dan dokter spesialis yang lain agar kasus-kasus TBC di Indonesia sangat menurun dan terjadi eliminasi. Demikian saja dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.